oleh Allah, maka dia orang yang dikasih musibah oleh Allah, namanya diuji. Jadi kalau orang apakah kiai itu tidak diuji? Ya jelas ujiannya lebih berat daripada kita. Karena beliau lebih takwa daripada kita, ya enggak? Itu kiai. Ustadz juga begitu. Semakin orang takwa, ujiannya beda levelnya dengan kita. Maknanya yang pertama, jika ada orang takwa kena musibah, namanya diuji. Yang kedua, kategori orang yang kedua ini siapa? Orang yang kedua itu, orangnya itu ibadah iya, maksiat juga jalan. Nah, kalau zaman sekarang namanya STMJ, sholat jalan terus, maksiat juga begitu. Nah, ini STMJ. Ini bagaimana orangnya ini jika dia mendapatkan musibah, namanya bukan diuji, tapi apa? Namanya ditegur. Jadi kalau ada seseorang itu nanti bisa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita introspeksi diri. Kalau kita memiliki sebuah musibah, kalau antum takwa, ya antum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum memiliki musibah, antum ini kategorinya STMJ tadi, maka antum ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang parah ini yang ketiga. Yang ketiga ini bagaimana? Antum mendapatkan musibah, tapi antum itu longor. Longor itu apa? Ya ndak sholat. Antum ya ndak zakat, ndak serawung ngambil tonggo, ndak amanah antum sama kalau dikasih amanah. Antum beramal ndak ikhlas dan lain segala macam. Nah, ini orang semacam ini jika dia mendapatkan musibah, maka dia itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seseorang kena banjir ya. Ada yang satunya itu diuji oleh Allah. Satunya ditegur oleh Allah. Jadi tsunami, ada tsunami itu kan di Aceh itu semua orang kena. Tapi ada yang kelasnya diuji oleh Allah, ada yang kelasnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kelasnya yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang keempat. Yang keempat ini namanya istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu adalah Allah sengaja, kalau bahasa Jawanya itu dijuju. Dijuju itu dilulu terus gitu. Wah, bisnis dibikin jalan, pokoknya segala macam dipermudah oleh Allah. Ternyata apa? Allah sengaja dikasih nikmat di dunia berlebih agar supaya apa? Agar supaya dia tidak mendapatkan kenikmatan yang hakiki di akhirat. Wah, itu kan ngeri ya. Jadi apa? Tidak mendapatkan nikmat hakiki di akhirat. Maka orangnya bagaimana? Ya sudah, Allah tidak ridho, nantinya dia masuk surga. Orang semacam ini namanya istidraj. Kita bisa introspeksi diri, apakah kita itu diuji oleh Allah, apakah kita itu ditegur oleh Allah, apakah kita diazab oleh Allah, apakah kita istidraj. Maka solusinya beda-beda. Jika antum diuji, maka solusinya antum harus sabar. Wes ya, sabar. Yang kedua, jika antum ditegur oleh Allah, maka solusinya banyak istighfar. Jika antum diazab, maka siap-siaplah taubat. Jika antum istidraj, deketi ulama. Karena apa? Tidak mungkin hidayah diberikan kecuali apa? Kecuali antum mendekati ulama-ulama tadi. Tujuannya apa sih? Memang Allah bisa berkehendak segala sesuatunya, tetapi kalau antum mendekatkan ulama, biasanya antum didoakan apa segala macam. Karena orang semacam ini wis kenemenen. Sudah terlalu. Sulit sekali. Maka kalau antum sudah diuji oleh Allah dan antum bisa melewati, sabarkah antum banyak istighfarkah atau antum taubatkah, antum sudah mendapatkan ulama dan antum sudah zuhud, maka antum sudah melewati ujian. Sebab setiap orang baik itu diuji oleh Allah. Pertama, diuji oleh Allah bentuk kasih sayang Allah. Yang kedua, di suatu ketika Allah Subhanahu wa taala dulu itu makhluk Allah di surga itu namanya satu iblis, yang kedua malaikat. Nah, tiba-tiba enak-enak santai di surga, woles begitu ya. Ternyata Allah membuat planning. Planningnya apa? Planningnya itu bahwasanya Allah mau menciptakan manusia. Namanya Adam. Nah, kemudian tatkala menciptakan manusia, komplain ini iblis sama malaikat. Komplain.
Ngapain sih Allah nyiptain manusia? Manusia itu kan kusruh ini, repot ini. Oh, ini mau ku jadikan khalifah. Nah, kemudian apa? Tatkala itu Allah memerintahkan, satu yang pertama, Adam, kamu nggak boleh makan buah khuldi. Nah, jangan nanya khuldi itu bagaimana. Kalau diterangkan di Al-Quran itu khuldi itu nggak ada bentuknya, berarti nggak penting bentuknya. Antum nggak usah nyari-nyari. Khuldi itu apa? Abadi. Yang namakan juga iblis. Nah, buah khuldi. Nah, itu yang pertanyaan. Yang kedua, iblis disuruh apa? Disuruh begini. Kamu sujudlah ke Adam. Kemudian apa? Responnya dua-duanya apa? Kalau Nabi Adam, oh iya, saya nggak makan buah khuldi. Nah, si iblis Si iblis ini bilang ke Allah Subhanahu wa taala, "Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu minad tin." Kamu itu ya Allah nyiptain aku dari api, Engkau ciptakan dia itu dari tanah. Jelas mulia aku dong. Ini ada dua potensi. Satu, dia nggak taat disuruh sujud ke Adam. Yang kedua, dia sombong. Yang ketiga, dia bodoh. Nah, ini kompleks jin itu, iblis itu. Nah, yang pertama, dia nggak taat disuruh sujud ke Adam, dia nggak sujud. Yang kedua, dia itu sombong. Sombongnya apa? Merasa dia itu makhluk lebih bagus daripada namanya Adam. Yang ketiga, dia bodoh. Bodohnya apa? Nggak tahu apa kandungan sel api dengan sel tanah, komplekan tanah. Di api itu nggak ada nggak ada zat airnya, nggak ada, di tanah ada begitu. Maka itulah tatkala diperintahkan oleh Allah, dua makhluk itu respon begini. Kemudian apa? Si setan bilang begini, ya sudah, kalau kamu nggak mau sujud ke Adam, kemudian apa? Kamu akan kuhukum, nanti kamu kuturunkan dunia. Apa kata iblis? Oke, boleh. Tapi saya minta dua permintaan. Yang pertama, kamu tangguhkan nyawaku ini sampai yauma yub'atsun. Pada saat apa? Sampai di hari bangkit. Jadi iblis itu hidup terus, Pak. Antum merasa ini ya krungu, Pak. Antum di rumah ini aja, di Pak teng telecek. Wong iblis itu nikah, rabi, duwe anak. Lah nggak pernah mati, kira-kira ting telecek apa enggak? Ya di mana-mana. Ini antum merasa nih, ya hati-hati aja, nanti antum pulang jempolnya didelok si ana apa ora gitu ya. Nanti hilang ini jangan-jangan. Nah, itu iblis. Kemudian apa yang kedua? Minta ke Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya nanti mau minta menggoda anak cucunya Adam ini. Kata Allah, boleh kamu goda, tapi ada aful iman. Tapi bagaimana iblis itu menggoda? Kal majrodam, seperti apa? Darah yang mengalir. Di tubuh kita ini darahnya mengalir, tapi kita nggak terasa. Soft sekali. Sampai Nabi Adam itu digoda oleh iblis. Ayo Adam, kamu makan buah khuldi. Allah itu nggak mau kamu itu abadi. Kamu kalau makan buah ini akan abadi selamanya. Tapi responnya Nabi Adam patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, nggak mau. Kemudian apa? Lah ini loh. Iblis mencatut namanya Allah Subhanahu wa taala. Adam, kamu itu kenapa nggak makan? Loh, nggak boleh kok, sama Allah haram. Apa kata iblis? Demi Allah. Ini ada info terbaru loh. Bahwasanya update terbaru bahwasanya buah khuldi ini sudah halal. Oh ya sudah. Sudah kata iblis, sudah demi Allah dimakan. Kemudian sama-sama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu gini, oke, kamu diusir. Iblis diusir. Kemudian Adam, kamu kenapa makan buah khuldi? Ini kata-kata begini itu Allah menanya, bukan berarti Allah nggak tahu. Tahu. Cuman ya itulah seninya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Apa kata jawaban Nabi Adam? Biizzatika ya Allah, karena kemuliaanmu. Bagaimana kemuliaanmu? Iya, saya tuh nggak nyangka iblis itu mencatut namamu. Karena dia itu sudah demi Allah, katanya halal. Lah itu loh. Kalau ada orang mencatut mencatut Allah Subhanahu wa taala sudah demi Allah kok bohong, lah itu keturunan iblis itu, madhab iblis itu. Nah, jadi apa? Iblis ini diusir, kemudian Nabi Adam diusir. Tapi begini responnya Allah Subhanahu wa taala dalam mengusir iblis dengan dalam mengusir Nabi Adam itu beda. Kalau iblis diusir ya sudah, diancam menjadi kayu
bakarnya di api neraka nanti. Yang kedua, Nabi Adam ini diusir disangoni, Pak. Tak sangoni itu dikasih uang saku. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma ardhum. Allah itu menjadikan dia dikasih ilmu, ilmunya yang bagaimana dia mampu kebutuhan dia mengelola, memahami apapun secara teknis maupun secara teori yang di dunia ini Adam faham. Maknanya apa? Ya semua ente. Ketemunya ada yang mengatakan di Bukit Arafah begitu ya, ternyata besarnya di Palestina, banyak hal itulah tentang karena kalau yang roji ya di Palestina, karena Rasulullah bilang Palestina itu ardul mansya wal mahsyar. Mansya itu berkembang biak, berarti gedenya Nabi anak-anaknya cucu Nabi Adam itu di Palestina. Wal mahsyar, nanti padang mahsyar itu ya ada di Palestina tersebut. Nah, dari sini ada dua potensi. Yang pertama, antum harus bersifat zuhud tadi, dunia jangan di sini. Yang kedua, zuhud kepada manusia, jangan sampai merasa butuh ngatok ke orang lain, jangan. Nah, ingatlah kita bahwasanya kita itu selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji atas istri kita, diuji oleh mertua kita, diuji oleh anak kita. Banyak loh orang yang punya anak, bagaimana dia tidak tenang atas anaknya. Dulu belum nikah tapi sudah nikah, Masya Allah geger begitu. Saya hari ini ketemu dengan orang-orang yang termasuk, saya itu nggak tahu kemana-mana itu sering dicurhatin orang. Ada yang suami istri anaknya sudah banyak, curhat ini. Wah, istri saya itu pengkoh itu keras kepala banget. Ini kenapa sih gini aja gini. Ngaduin istrinya ya saya mungkin orang-orang yang suka curhat sama saya karena saya itu pendengar. Ya tak rungokno ya. Saya mau ngapain gitu ya. Mau saya apain ya istri orang begitu ya. Tetapi bagaimana yang dilakukan oleh para sahabat dengan para itu saya coba diskusikan. Oh iya, ini kata psikolog itu begini. Ya diskusi aja dengan. Maknanya orang itu akan diuji oleh orang tuanya, menjadi ujian juga bisa mertua juga, anak juga dan lain sebagainya. Orang itu akan diuji, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwasanya Allah itu tidak akan menguji seseorang itu di luar batas kemampuannya. Oleh karena itu saya ada cerita sedikit, kalau antum menaruh dunia di hati antum, maka antum tidak akan kaya. Tetapi apa? Potensi antum bermasalah itu lebih. Saya contohkan di Afrika sana itu yang bisa mencari sumber air itu monyet. Monyet itu pintar mencari sumber air. Lah, bagaimana orang-orang Afrika itu menangkap monyet dengan cara apa? Dia itu ada lubang. Jika ada kacangnya dia tahu, dikasih kacang. Maruk ini diambil semua. Kemudian apa? Tatkala diambil, lubangnya kecil, tangan monyet ini nggak bisa keluar. Nah, ini bagaimana? Seandainya dia lepas itu duniawinya, maka dia bisa keluar. Karena nggak mau lepas, ya sudah dia terjerat. Maka diambil orang, dieksploitasilah monyetnya.